Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang raja-raja yang pernah menjabat di Kerajaan Samudra Pasai. Sultan Malikul Soleh atau sering disebut Sultan Malikul Soleh adalah sultan yang pertama kali mendirikan Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam yang pertama kali di Nusantara pada tahun 1267. Nama asli dari Sultan Malikul Soleh adalah Merah Silau. Ia keturunan dari suku Imam IV. Suku Imam IV ini adalah sebutan untuk keturunan 4 maharaja atau yang sering disebut dengan Merah. Beliau menjadi raja di Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1297 sampai 1297, sekitar 30 tahun. Ada beberapa referensi yang menyebutkan bahwa beliau menjabat selama 29 tahun. Namun ada yang menyebutkan beliau diangkat jadi sultan Kerajaan Samudra Pasai oleh Laksamana Laut dari Mesir. Sultan Malikul Soleh juga dikenal sebagai tokoh penyebar Islam di Asia Tenggara pada abad ke-13. Menurut Marco Polo, Sultan Malikul Soleh adalah sultan yang paling kuat dan yang sangat pintar. Beliau menikah dengan putri Raja Perlak dan mempunyai 2 anak. Beliau meninggal pada tahun 1297 Masehi. Makamnya berada di dekat bekas reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra Pasai, tepatnya di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, yaitu di sekitar 17 km sebelah timur Lok Semawe. Kuburannya berbatu nisan dari granit dan bertuliskan Arab. Terima kasih. Selanjutnya ada Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir merupakan keturunan dari Sultan Malik As-Saleh. Setelah pemerintahan Sultan Malik As-Saleh, selanjutnya kepemimpinan kerajaan diperintah oleh putranya, yaitu Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, dari perkawinannya dengan putri Raja Perlak. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, koin emas sebagai mata uang telah diperkenalkan di Pasai. Seiring dengan berkembangnya Kerajaan Samudra Pasai menjadi salah satu kawasan perdagangan sekaligus tempat pengembangan dakwah agama Islam. Sekitar tahun 1326, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir meninggal dunia dan ia meninggalkan 2 orang putranya, yaitu Mahmud Malik Az-Zahir dan Malikul Mansur atau yang merupakan cucu dari Sultan Malik As-Saleh. Ketika Sultan Muhammad Malik Az-Zahir pada akhirnya meninggal dunia karena sakit, tampuk kepemimpinan kerajaan Pasai untuk sementara diserahkan kepada Sultan Malik As-Saleh yang juga memimpin kerajaan Samudra. Karena kedua putranya masih berusia sangat belia, Sultan Malik As-Saleh menyerahkan kedua cucunya kepada tokoh-tokoh yang piawai supaya mereka dapat dengan baik memimpin kerajaan pada suatu saat nanti. Mahmud Malik Az-Zahir diserahkan kepada Said Ali Giyatuddin, sementara Malikul Mansur dididik oleh Said Semayamuddin. Ketika kedua pangeran ini beranjak dewasa dan dirasa sudah siap untuk memimpin pemerintahan, maka Sultan Malik As-Saleh pun mengundurkan diri dari singgasananya yang meliputi 2 kerajaan, yakni Kerajaan Samudra dan Kerajaan Pasai. Sebagai gantinya, sesuai dengan kesepakatan orang-orang besar, diangkatlah Mahmud Malik Az-Zahir sebagai menjadi Sultan Kerajaan Pasai, sementara Malikul Mansur sebagai Sultan Kerajaan Samudra. Namun, keharmonisan kedua sultan kakak beradik ini tidak berlangsung lama, karena terjadi perseteruan di antara mereka. Penyebabnya adalah ulah Sultan Mansur yang ternyata menggilai salah seorang istri Sultan Mahmud yang tidak lain adalah abang kandungnya sendiri. Sehingga pada akhirnya Sultan Mansur ditangkap dan diusir dari kerajaannya hingga kemudian meninggal dunia dalam perjalanan. Maka jadilah Sultan Mahmud Malik Az-Zahir menguasai singgasana Kerajaan Samudra dan Pasai, hingga digabungkan kedua kerajaan itu menjadi Kesultanan Samudra Pasai. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir memerintah tahun 1326 sampai tahun 1345. Pada masa pemerintahannya, ia dikunjungi oleh Ibnu Battuta, kemudian menceritakan bahwa Sultan di negeri Sumatera atau Samudra menyambutnya dengan penuh keramah tamahan dan penduduknya menganut mazhab Syafi'i. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir adalah seorang pemimpin yang sangat mengedepankan hukum Islam. Pribadi yang dimilikinya sangat rendah hati. Ia berangkat ke masjid untuk sholat Jumat dengan berjalan kaki, dan selesai sholat, Sultan dan rombongan biasa berkeliling kota untuk melihat keadaan rakyatnya. Begitu Ibnu Battuta menggambarkan sosok Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Pada masa ini, pemerintahan Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Bahkan melalui catatan kunjungan Ibnu Battuta, seorang utusan dari Sultan Delhi tahun 1345, dapat diketahui Samudra Pasai merupakan istana yang disusun dan diatur secara India dan patihnya bergelar Amir, dan juga terdapat pelabuhan penting dengan letaknya strategis. Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transit.
Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni atau pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pidie, Perlak, dan lain-lain. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Battuta, yaitu komoditi perdagangan dari samudra yang penting adalah lada, kapur barus, dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat tukar, yaitu uang emas yang dinamakan dirham. Di bawah kekuasaannya, Samudra Pasai mencapai kejayaannya. Menurut catatan Ibnu Battuta, seorang musafir yang ahli hukum Islam, Az-Zahir merupakan penguasa yang memiliki gairah belajar yang tinggi untuk menuntut ilmu-ilmu Islam kepada ulama. Dia juga mencatat pusat studi Islam yang dibangun di lingkungan kerajaan menjadi tempat diskusi antara ulama dan elit kerajaan. Ibnu Battuta yang merupakan seorang pengembara Islam dalam catatannya mengatakan bahwa ia sempat mengunjungi Pasai tahun 1345 Masehi. Ibnu Battuta yang singgah di Pasai selama 15 hari menggambarkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai sebuah negeri yang hijau dengan kota pelabuhannya yang besar dan indah. Ibnu Battuta menceritakan ketika sampai di negeri Cina, ia melihat kapal Sultan Pasai di negeri itu. Memang sumber-sumber Cina ada yang menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan upeti. Sejak tahun 1346, kepemimpinan Kesultanan Samudra Pasai di bawah rezim Sultan Mahmud Malik Az-Zahir digantikan oleh anaknya yang bernama Ahmad Permadala Permala. Setelah dinobatkan sebagai raja, ia dianugerahi gelar kehormatan dengan nama Sultan Ahmad Malik Az-Zahir yang memerintah tahun 1345 sampai 1383. Untuk mengenangnya, di makamnya terpatri kata-kata penghormatan, Yang Mulia Mahmud Malik Az-Zahir, cahaya dunia sinar agama. Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Sultan Ahmad Malik Az-Zahir menjadi raja pada Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1345 sampai 1383 Masehi. Pada tahun 1350, Kerajaan Majapahit menyerang Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai kalah dan Sultan Ahmad Malik melarikan diri. Banyak orang Pasai yang ditawan dan dipindahkan ke Jawa. Oleh Raja Majapahit, mereka dibebaskan untuk tinggal dimanapun mereka sukai. Sultan Ahmad Malik ini diceritai sebagai raja yang buruk dan sering bertindak keji. Sultan Ahmad Malik Az-Zahir ini memiliki watak dan perilaku yang sangat berbeda dengan ayahnya, yaitu Sultan Malik Al-Mahmud. Sultan Ahmad Malik dikaruniai oleh 5 orang anak, 3 orang putra dan 2 orang putri. 3 orang putranya diberi nama Tun Brahim Bapak, Tun Abdul Jalil, dan Tun Abdul Fadil. Serta 2 anak perempuannya diberi nama Tun Medam Pria dan Tun Takiyah Dara. Ternyata sang sultan menaruh birahi terhadap 2 anak perempuannya. Beberapa kali tindakan keji itu sempat diperlakukan kepada kedua anaknya. Sikap tersebut memantik desas-desus yang tidak sedap. Bukannya menahan diri, Sultan Ahmad Malik justru murka, bahkan mengancam anak sulungnya agar tidak mencampuri urusannya. Anak sulungnya, yaitu Tun Brahim Bapak, berwaspada dan berusaha kuat untuk menjaga kedua saudara perempuannya. Rasa dilawan oleh anaknya sendiri, kemarahan Sultan Ahmad Malik meledak. Ia melakukan rencana jahat, yaitu memberi racun terhadap anak sulungnya. Usahanya itu berhasil. Tun Brahim Bapak yang kelak seharusnya melanjutkan sengsara ayahnya justru harus menenggang nyawanya lebih cepat. Selanjutnya Sultan Zainal Abidin yang kedua, atau bisa disebut Sultan Zainal Abidin R.A. Ubabdar. Beliau merupakan sultan kelima dari Kerajaan Samudra Pasai, dan ia adalah putra dari paman Ratu Narasyah yang bernama Ahmad. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Samudra Pasai mencapai tingkat kejayaannya. Pada masanya juga, ia melakukan perluasan wilayah sampai ke Semenanjung Melayu, dan ia juga membuka kota Mulakot dan mendudukan putranya Mansur untuk memerintah di sana. Ia memiliki 2 gelar, yaitu R.A. Ubabdar dan Al-Malik Az-Zahir. R.A. Ubabdar yang berarti penakluk gelombang, dan gelar Al-Malik Az-Zahir yang terdapat juga pada inskripsi nisan salah seorang keturunannya. Ia wafat pada tahun
1438 Masehi. Dan makamnya berada di Kompleks Kesultanan Samudra Pasai periode kedua di Desa Kuta Krueng, Kecamatan Samudra, Aceh Utara. Selanjutnya dari Kesultanan Aceh di Kesultanan Samudra Pasai adalah Sultan Muhammad Syah, atau juga dikenal sebagai Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah pertama. Ia lahir pada tahun 1802 sampai 1838. Ia adalah Sultan ke-31 di Kesultanan Aceh. Sultan Muhammad Syah juga pernah menjadi penguasa ke-6 dari dinasti Bugis, pemimpin di Kesultanan Aceh. Ia memerintah antara tahun 1823 sampai 1838. 1829, Belanda mencoba untuk mengambil kendali atas Barus dari Aceh, tapi berhasil digagalkan. Dan pada tahun 1834 upaya ini diulang sekali lagi oleh Belanda, tetapi ambisi Belanda ini berlalu tanpa keberhasilan. Belanda terus menyerang kota-kota penting perbatasan Aceh setelah sebelumnya mengkonsentrasikan kekuatan di daerah Tapanuli Tengah. Lewat politik adu dombanya yang terkenal itu adalah divide et impera. Dan sementara itu perang Padri yang berkecamuk di Minangkabau semakin memperkeruh permasalahan itu. Kemajuan yang dialami Belanda dalam perang telah memperluas kekuasaan Belanda hingga ke Natal di Tapanuli Selatan. Pada tahun 1831 kedudukan Belanda di air Bangis dan Natal diserang oleh kaum Padri di daratan dan oleh rakyat kecil atau singkil dari laut. Serangan itu nyaris memukul mundur Belanda dari pertahanannya atas Natal. Pada tahun 1833, Belanda mencoba mengukuhkan pengakuan atas perbatasan Aceh sampai Belanda di wilayah pantai barat. Secara sepihak Belanda menganggap Sungai Singkil menjadi garis wilayah perbatasan Aceh. Dan Sultan Muhammad Syah telah memimpin pemerintahan bergolak dan tidak diakui di seluruh Aceh pada saat kematiannya pada bulan Desember 1823. Ia sangat lemah bahkan tidak mampu mengontrol ibu kota Bandar Aceh. Pada saat kematiannya, Putri Sihari Bulan dan 4 lainnya dari istri yang lainnya. Pada masa akhir pemerintahan Sultan Muhammad Syah yang digambarkan sebagai penguasa yang sangat tidak begitu energik, ia sakit-sakitan menghisap opium dan kekuasaannya dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah bayangan oleh walinya. Meski demikian, sejarah mencatat perkembangan dan kemajuan ekonomi yang cukup baik dan stabil pada masa itu. Sebagian besar kebutuhan lada untuk pasar Eropa dan Amerika berhasil diproduksi oleh kesultanan. Pedagang-pedagang dari Inggris dan Amerika mengambil keuntungan cukup besar dari hubungan baiknya dengan kesultanan itu. Dan beberapa selang waktu, Sultan meninggal pada tahun 1838, mewariskan kesultanan kepada tuannya, Tuanku Sulaiman, yang masih muda. Namun kekuasaan secara de facto tetap berada di bawah lembaga perwalian yang dikuasai oleh Raja Muda, Tuanku Ibrahim, sampai 32 tahun. Nama saya Helena Yunita Agustina akan menceritakan tentang Ratu Sultanah Narasyah Sang Ratu Agung Samudra Pasai. Nama Sultanah Narasyah nyaris tidak pernah didengar dalam sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Tidak seperti Raja Malikul Saleh dan Malikul Zahir. Padahal selama 20 tahun lebih, wanita ini berkuasa dan dikenal sebagai ratu yang bijaksana. Makamnya pun begitu megah. Bahkan pada masanya disebut sebagai makam terindah di Asia Tenggara. Makam ratu ini terletak di Gampong, Desa Kuta Krueng, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Siapakah sebenarnya Ratu Narasyah? Narasyah adalah seorang ratu dari Kerajaan Samudra Pasai yang memegang pucuk pimpinan pada tahun 1405 sampai 1428 Masehi. Ratu Narasyah merupakan seorang anak
dari Sultan Zainal Abidin Malikul Zahir yang mangkat pada tahun 1405. Ada juga versi yang menyebutkan tentang siapa Narashiah. Versi pertama, dia ratu adalah anak dari Zainal Abidin Malikul Zahir atau cucu dari Sultan Malikul Saleh. Sementara versi lain, dia adalah janda istri Zainal Abidin yang kemudian diangkat menjadi sultanah saat suaminya wafat. Minimnya data tentang Ratu Narashiah membuat biografi dirinya susah ditemukan secara detail. Karena itu, sedikit sekali literatur-literatur yang bisa menjadi bahan bacaan. Namanya bahkan tak tertera dalam mata uang emas pada zaman kerajaan Samudra Pasai. Padahal, waktu itu, nama sultan di mata uang emas merupakan kebiasaan untuk mengabadikan. Saat itu, mata uang tersebut disebut dirham. Ibrahim berpendapat tidak tercantumnya nama Ratu Narashiah di dalam mata uang emas tersebut karena ia menikah dengan suami keduanya, yakni Salahuddin, setelah suami pertamanya wafat. Nama Salahuddin yang tertera dalam mata uang tersebut dengan gelar Sultan Al-Adillah. Namanya diterahkan di mata uang emas bagian belakang. Namun, dari makamnya yang indah dan megah, Ibrahim dan beberapa sejarawan lainnya mengatakan bahwa Ratu Narashiah adalah sosok yang besar. Itulah beberapa raja yang pernah menjabat di kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam